Pemerintah Kota atau Pemkot Makassar kembali menata ulang arah kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dengan melantik sejumlah direksi dan Dewan Pengawas atau Dewas perusahaan daerah. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias API, di ruang Sipakatau lantai 2 Balai Kota Makassar Selasa 7 Oktober. API menegaskan restrukturisasi manajemen BUMD bukan sekedar pergantian jabatan, tetapi langkah strategis untuk memperkuat efisiensi, profesionalitas, dan akuntabilitas di seluruh perusahaan daerah milik Pemkot Makassar. Pelantikan ini mencakup beberapa perusahaan daerah seperti Perumda Parkir Makassar Raya, Perumda Pasar Makassar Raya, dan Perumda Terminal Makassar Metro. Sementara 2 direksi Perumda Air Minum atau PDAM dan Bank Pembangunan Rakyat atau BPR belum dilantik karena masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. API menyoroti pentingnya pembagian peran yang jelas antara direksi dan Dewan Pengawas. Ia menekankan agar kedua pihak tidak saling tumpang tindih dalam menjalankan fungsi manajemen dan pengawasan. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi kepada Dinas Sosial Provinsi Sulsel, UPZ Basnas Sulsel, pemerintah Kabupaten Goa bersama Bupati Goa Husniat Valendrang, dan relawan andalan peduli yang bergerak cepat melakukan kunjungan sekaligus menyalurkan bantuan kepada Rangga, bocah SD yang kisah perjuangannya menyentuh hati banyak orang. Rangga siswa SD Impres Borongbulo di Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Goa, tinggal bersama kakeknya dalam keterbatasan. Setiap hari ia berangkat ke sekolah dengan bekal sederhana berupa 2 potong singkong. Meski hidup dalam kesederhanaan, semangat belajarnya tak pernah padam. Gubernur Andi Sudirman mengungkapkan rasa harunya terhadap perjuangan Rangga yang mencerminkan semangat pantang menyerah anak-anak Sulsel dalam mengejar pendidikan. Melalui kunjungan tersebut, tim gabungan menyerahkan berbagai bantuan, termasuk kebutuhan pokok dan perlengkapan sekolah untuk meringankan beban keluarga Rangga. Tak hanya itu, kondisi keluarga Rangga juga telah masuk dalam program Keluarga Harapan atau PKH untuk memastikan adanya pendampingan dan bantuan berkelanjutan. Sekolah tempat Rangga menimba ilmu berada di pelosok dengan akses jalan yang jauh dari kata layak. Jalan Tanah Merah, yang menjadi satu-satunya jalur menuju sekolah, akan berubah menjadi lumpur saat hujan turun. Namun tantangan itu tak pernah menyurutkan langkah kecil Rangga untuk menuntut ilmu. Inilah yang harus kita dukung bersama, dan pemerintah hadir untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau biasa disapa API menegaskan komitmen kuat pemerintahannya dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Hal ini disampaikan usai dirinya menandatangani komitmen bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Sulawesi Selatan dalam kegiatan sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK di kantor BPKP Sulsel Selasa 7 Oktober. Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari rencana aksi kolaboratif peningkatan efektivitas pengendalian korupsi tahun 2025 yang diikuti oleh Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Munafri atau yang akrab disapa API menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tugas lembaga pengawas, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen birokrasi di lingkungan pemerintahan Kota Makassar. Menurutnya, kerjasama dengan BPKP Sulsel menjadi langkah strategis untuk memperkuat mekanisme pengendalian internal di setiap perangkat daerah. Ia menilai tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan adalah fondasi penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Tim basket putra Korpri Sulawesi Selatan menunjukkan performa impresif dan memastikan langkah ke babak 16 besar Pekan Olahraga Nasional atau Pornas 17 Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri 2025 di Palembang. Hasil ini diraih setelah menyapu bersih atau clean sweep 3 kemenangan beruntun di babak penyisihan Pool A. Pada laga terakhir penyisihan, Sulsel menaklukkan Kalimantan Tengah dengan skor meyakinkan 70-42. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Sulsel sebagai juara grup
dan memastikan tiket ke babak 16 untuk menghadapi tim Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker pada Rabu 8 Oktober. Sebelumnya tim asuhan Kurniawan Hasairin itu juga menumbangkan Kalimantan Utara dengan 72-42 dan Kejaksaan Agung 71-46. Konsistensi ini memperlihatkan dominasi Sulsel dari segi pertahanan yang kokoh hingga variasi serangan yang tajam. Pertandingan pertama berlangsung ketat. Pertahanan kuat Sulsel membuat lawan frustasi. Salah satu pemain Sulsel, Ardi Asa, mengalami cedera. Beruntung pemain tersebut dapat kembali tampil di laga berikutnya dan bahkan menjadi pencetak poin terbanyak di tim Sulsel pada 2 pertandingan berikutnya. Pada laga kedua, tim tampil dengan permainan kolektif yang solid. Sementara pada pertandingan ketiga, pelatih mulai melakukan rotasi dan mencoba pola baru untuk menjaga kebugaran serta menghindari risiko cedera pemain.